Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ibu yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bait Qur'ani Ustadz Nurul Habibur Rahmaduddin, yang terhormat Ketua Yayasan dan Konsultan Pendidikan Bait Qur'ani Ustadzah Dr. Nurul Hikmah MA, yang terhormat Kepala Sekolah MTS dan MA Bait Qur'ani Ibu Nunung Isnaini SSI MKOM, yang terhormat guru-guru dan juga staf Tata Usaha Bait Qur'ani, yang terhormat para wali santri MTS dan MA Bait Qur'ani, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas selain kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dan juga taufik serta hidayahnya kita dapat bertemu di hari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berada dalam sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua yang hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran yang lebih, dan juga untuk terus bisa memberikan taufiknya kepada kita semua atas nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang semoga kita selalu istiqomah sampai akhir kiamat kelak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua dipertemukan kembali dalam acara yaitu tentang pemaparan teknis pembelajaran online yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Nunung. Sebelum itu, kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dan juga Ibu Wali Santri untuk menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Biar kencang. Ya. Saya Eha Wahyuningsi akan memandu acara ini yang insya Allah langsung saja ya Ibu ke acara. Sebelum ke acara inti, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara yang selanjutnya itu langsung ya Bu Nunung ya, pemaparan yang tentang teknis pembelajaran online yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah MTS dan juga MA Bait Qur'ani Ibu Nunung Isnaini SSI MKOM. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu Eha, suara saya jelas? Iya Bu, jelas Ibu.
Baik. Dan disobek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul lewat daring sesuai dengan yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknis pembelajaran jarak jauh bagi para santri baru tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam mari bersama-sama tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak beliau memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih pada para guru juga yang sudah hadir, para staf dan para wali santri semua yang sabar ini feedback ya. Baik. Saya akan mungkin 1 sampai 2 jam ya, mudah-mudahan lebih cepat, karena kemarin kan sudah mendapatkan pengarahan yang cukup clear, cukup jelas dari Ustazah Nurul Hikmah terkait kebersamaan kita di keluarga besar Bait Qur'ani. Ustazah Nurul Hikmah sudah menjelaskan dengan sangat detail, sama-sama kita meluruskan niat untuk apa kemudian kita bersama-sama di Bait Qur'ani. Bait Qur'ani visinya adalah mencetak ulama besar, berarti kita adalah orang tua yang siap melahirkan ulama besar, orang tua yang kelak insya Allah akan terukir namanya menjadi orang tua ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak persiapan. Contohnya saja ketika kita mau kuliah di sebuah universitas, mau menjadikan anak kita menjadi seorang sarjana pendidikan kah, sarjana teknik, atau sarjana kedokteran. Nah, itu tentunya kita memiliki persiapan. Apa persiapannya? Persiapannya baik materi maupun non-materi. Nah, secara non-materi berarti siap mentalnya. Mental kita siap. Kalau anak kita harus kuliah, berarti kalau kuliahnya di luar kota, kita harus siap jauh dari anak, harus siap dengan permasalahan anak ketika jauh dari orang tua, harus siap anak sakit, anak kemudian ada permasalahan dalam perjalanannya, kemudian tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, anak ada kendala dengan dosennya, dan seterusnya. Nah, itu kita harus siap. Kita harus ukur. Kalau misalkan sarjana kedokteran, dulu saya dikasih penjelasan sama guru saya. Kamu lihat di sana, kalau kamu mau masuk kedokteran, mata pelajarannya apa aja. Kemudian kira-kira kamu sanggup enggak? Yang kedua, bagaimana orang tua kamu? Siap enggak dengan dana? Karena setiap praktikum itu pasti ada dana. Nah, yang kedua berarti tadi persiapan materi. Persiapan materi tentu. Nah, kedua-duanya harus berjalan, baik materi maupun non-materi. Jadi ada sebuah kisah dari ulama besar di sana. Siapa ya? Lupa. Yaitu Sufyan Ats-Tsauri yang pernah saya share kisahnya sedikit di grup waktu itu. Dia mengatakan bagaimana aku harus belajar sementara aku harus mencari
bekal, karena mencari ilmu itu nggak bisa double, dia fokusnya akan terbelah. Di sisi lain dia harus fokus di pembelajaran, di sisi lain dia harus mencari bekal. Oleh karena itu jawabannya datang dari Allah, ibunya. Ibunya bilang, kau pergilah belajar anakku, dan ibu yang akan memenuhi semua kebutuhanmu dengan apa yang ibu miliki. Dan waktu itu ibunya seorang janda, dia menghabiskan waktunya memintal benang dan sebagainya, bahkan semua waktunya lah untuk mencari materi agar anaknya kemudian bisa fokus dalam belajar. Nah, kita adalah orang tua calon ulama besar, makanya dari awal Bu Nurul sudah menyampaikan visi, kemudian mudah-mudahan sudah direnungkan. Kalau sudah direnungkan, contohnya Bait Qur'ani. Bait Qur'ani punya visi mencetak ulama besar. Maka strateginya apa? Strateginya diturunkan dalam sebuah kurikulum. Nah, kurikulumnya apa? Makanya ada kurikulumnya ya, penguatan akidah, penguatan dari sisi alat, yaitu bahasa dan ilmu-ilmu yang akan mendukung dalam bahasa, kemudian ilmu-ilmu umum. Karena seorang ulama itu orang yang bisa menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah umat berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita adalah calon orang tua dari ulama besar, kita turunkan kurikulumnya di rumah. Mulai dicatat tuh. Apa yang harus minimal yang kita persiapkan adalah sebuah kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan anak-anak kita. Makanya kan di Bait Qur'an itu selalu dikatakan sekolah yang berhasil itu bukan hanya anaknya yang sukses, tapi orang tuanya juga harus sukses. Makanya harus sekolah juga orang tuanya. Masalahnya sampai di tingkat S3 pun nggak ada namanya sekolah menjadi orang tua ulama besar. Nggak ada. Jurusan orang tua ulama besar nggak ada. Jurusan istri solehah nggak ada. Jurusan ibu solehah nggak ada. Nah, di mana diturunkanlah dari sebuah pemikiran, kemudian di Bait Qur'an diturunkan dalam kurikulum. Nah, kita minimal ikuti kurikulum itu, sehingga langkah kita dan langkah anak itu bisa bareng. Gitu. Jadi, kalau kemudian anaknya tahajud, ibunya juga harus tahajud. Bagaimana anak bisa tahajud kalau kemudian ibunya tidak tahajud atau orang tuanya tidak tahajud? Anaknya diminta saum Senin Kamis, berarti orang tuanya juga harus mendampingi, memberikan kuatan, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasaku ini juga menguatkan anakku untuk bisa tetap istiqomah dalam puasa. Sholat tahajudku ini mudah-mudahan bisa menguatkan anakku terus dalam cita-citanya menjadi penghafal Quran, menjadi ulama besar. Terus, jadi paling tidak itu. Nah, itu pembukaan dari saya terkait dengan kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Nah, mudah-mudahan sudah tidak ada pertanyaan ya di materi yang disampaikan oleh Bu Nurul. Nah, untuk hari ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah filosofi Bait Qur'ani terkait penerapan kelas jarak jauh atau kelas online atau kelas daring. Kemudian nanti penjelasan teknisnya, kemudian manajemennya seperti apa, kemudian perlu komitmen. Baik. Nah, ini ya, kemarin juga sudah saya sampaikan, saya refresh kembali beberapa poin bagaimana kita sebagai seorang muslim kemudian mensikapi kondisi saat ini. Yaitu mudah-mudahan bisa menambahkan kita keimanan. Ya, iman makin hari kondisinya faktanya bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah pasien-pasien COVID atau orang-orang yang terindikasi atau kasus COVID-nya makin bertambah. Padahal di sisi lain, setiap kantor, sekecil apapun itu sudah menyiapkan protokol kesehatan yang sungguh ketat gitu kan. Ternyata kita nggak bisa
cuma itu saja. Kita harus butuh yang lain untuk kita bisa bertahan dalam kondisi ini. Apa keimanan kita harus semakin ditingkatkan. Kita percaya bahwa ini adalah qadarullah. Kemudian kita banyak apa? Banyak berdoa, banyak beristighfar karena adanya wabah, adanya cobaan biasanya karena banyaknya dosa. Maka dosa bisa diampuni atau dihapuskan dengan bertaubat. Salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Yang ketiga, dengan keimanan kita percaya bahwa salah satu protokol yang harus kita laksanakan yaitu kalau kata Agim itu protokol kedermawanan, yaitu perbanyak sedekah karena kita yakin sedekah itu adalah penolak bala. Kemudian kita semakin tawadu, rendah diri, ternyata kita itu kecil, lemah, kecil banget. Cara lihatnya gini, kalau kita angkat ember biasa lah, ember air itu kita bisa bawa ke lantai 2 gitu kan. Misalkan kita naik ke lantai 2, kita bawa ember isi air. Jangan ember deh, apa ya, piring aja lah, semangkok bakso, kita angkat. Itu kan mangkoknya kayaknya kecil ya di tangan kita. Tapi bagaimana kalau semut yang lihat mangkok? Pasti mangkoknya gede banget. Nah itulah kita melihat diri kita. Kita tuh kecil, Allah tuh besar, maha segala. Kita harus semakin tawadu. Kemudian karena sudah tawadu, tidak terlalu cinta dunia. Nah, sehingga muncullah kehidupan yang lebih taat minimal dalam skup keluarga. Nah, kesempatan-kesempatan yang baik dengan adanya wabah ini bagaimana? Kita harus bisa mengambil sebuah hikmah dari sebuah kejadian. Itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Nah, karena wabah ini banyak dari kita yang kemudian tidak keluar rumah, diberikan kesempatan oleh kantor untuk bekerja dari rumah bagi yang bekerja, tentunya kita punya banyak waktu. Tapi kan WFH kerja juga, Bu, di rumah. Iya, tapi kan kalau seorang ibu itu tangannya bisa menggurita. Menggurita tuh tangannya banyak. Satu pegang cucian, satu pegang kalau dia guru sambil ngerjain RPP, satu lagi nyalain kompor, itu bisa berjalan dengan bareng. Satu lagi sambil dampingin bukain buku anak halaman berapa. Ya. Bu Nunu. Iya, sepertinya ada terkendala teknis ya Bapak Ibu sebentar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, barusan mati listrik. Jadi oh ya. Iya Ibu. Oke, baik. Sudah kelihatan Bu Eha tulisan saya? Iya, sudah Ibu, sudah jelas lagi. Ya, silakan lanjutkan Ibu. Ya, jadi saya ulang lagi, ini kesempatan yang terbaik buat Bapak Ibu untuk membangun kerjasama antara Bapak dan Ibu di rumah dan membangun kekompakan tim di rumah. Ya. Nah ini filosofi kelas jarak jauh yang memang diambil oleh Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Jadi Bait Qur'ani ini sekecil apapun itu sebuah kebijakan diambil berdasarkan pemikiran yang mendalam, berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Nah, sehingga ada yang harus memang saya sampaikan supaya ini menjadi pemahaman kita bersama sebagai kaum muslimin. Kenapa kemudian kita harus di rumah, kenapa kemudian kita nggak boleh berbaur antara yang sehat dan yang sakit. Jadi
Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 32. Ini adalah arti atau makna atau apa ya, satu nyawa dalam Al-Quran dan hadis. Di sini kita sebagai individu itu memiliki tanggung jawab di tengah corona ini. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada nyawa orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita masing-masing. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap nyawa istrinya, anaknya, kemudian sebagai suami dia bertanggung jawab terhadap nyawa istrinya. Begitu juga sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas nyawa anak didiknya, bertanggung jawab atas nyawa guru-gurunya. Sehingga berpijak dari pemikiran berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, maka kelas online atau pembelajaran jarak jauh untuk santri baru itu diberlakukan. Apalagi faktanya, memang kondisi kami di Legoso itu Kelurahan Pisangan masih zona merah. Dan terlihat kenapa kemudian angka kasus COVID ini semakin tinggi, karena memang banyak orang-orang yang kemudian sudah apatis mungkin ya, kemudian sudah tidak taat lagi untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan firman Allah yang saya bacakan artinya saja. Surat Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, kemudian, bahkan jika yang dibunuh adalah orang beriman dengan sengaja atau tanpa alasan yang jelas, maka diancam dengan hukuman neraka jahanam, kekal di dalamnya dan dimurkai oleh Allah, itu dalam surah An-Nisa ayat 93. Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan menutupinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, berpijak dari sini, semua kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawah pertanggungjawaban kita. Nyawa kita bukan permainan, bukan trial and error. Coba dulu, Bu, masuk dulu 50%, 20%. Nah, buktinya apa? Nah, apakah Bapak Ibu kemudian kita semua, saya juga tega membuat guru saya harus masuk dengan kondisi yang seperti ini? Tentunya kita tidak tega ya. Nah, itulah sehingga Baitul Qur'ani tetap melaksanakan kelas jarak jauh ini. Dan harus dipahami bahwa keputusan kelas jarak jauh ini berpijak pada syariat, sehingga dilaksanakan detik demi detik, waktu demi waktu, pulsa, kuota demi kuota, 1 megabit, 2 megabit, dan seterusnya. Itu insya Allah mendapatkan jariah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bagi kami para guru, juga bagi Bapak Ibu semua yang mendampingi anak, memberikan fasilitas kepada anak-anak. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ternyata ada hal yang buruk, tapi hikmahnya sangat besar. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini adalah arti satu nyawa dalam hadis. Nah, di sini Rasulullah bersabda, pertama kali yang akan dituntut pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah. Ini terkait dengan pembunuhan tadi ya. Maka urusan menghilangkan nyawa seseorang dalam Islam bukanlah hal yang sederhana, bukan trial and error. Karena ingin kelihatan ada aktivitas, bosan, jenuh, nggak bisa anaknya dikondisikan di rumah, dan sebagainya, kemudian memaksa sekolah untuk membuka sekolah, kemudian sekolah juga berpikir bahwa kasihan juga guru-guru dari rumah banyak yang terkendala sinyal dan sebagainya, kita buka aja sekolah. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka
menjadi apa tuh? Sesuatu yang akan dituntut pada hari kiamat sebagai permasalahan yang besar. Di sini ada hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang artinya hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Kemudian riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW memandang Ka'bah. Beliau bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Akan tetapi orang mukmin lebih agung di sisi Allah daripadamu." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 4014. Ini sahih. Lihatlah bagaimana Rasulullah memandang Ka'bah. Kita juga ya, bagi yang belum pernah ke tanah Arab, tentunya sangat merindukan untuk bisa melihat langsung, kemudian memegang langsung. Tapi ternyata, kata Rasulullah, orang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripadamu. Nah, untuk itu, maka setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban pada setiap jiwa yang ada dalam pertanggungjawabannya. Nah, karena itu, kita untuk bersama-sama bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah wabah corona ini, tapi dengan berpijak pada syariat. Yang pertama, yaitu kita tetap di rumah. Kemudian ya, hadis Rasulullah bersabda, ta'un, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Makanya tadi saya sebutkan di depan bagaimana keimanan kita itu kita laksanakan dengan 3 protokol. Protokol ibadah, protokol taubat, dan juga protokol kedermawanan. Kemudian yang sakit jangan dicampur yang sehat. Ini sudah jelas hadisnya. Kemudian tidak boleh berbuat mudarat. Tidak boleh berbuat mudarat karena kata Rasulullah dalam hal yang menimbulkan mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal dari Abdullah Ibnu Abbas. Maka berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan, kebijakan kita belajar dari rumah adalah upaya mengikuti syariat Allah. Bukan nyentek gila. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setiap detik waktu kita dari jam 3 pagi sampai nanti jam 21 pada saat pelaporan, itu detik demi detiknya pendampingan, mengingatkan, mengkondisikan, menyediakan makannya, menyediakan minumnya, itu betul-betul mendapatkan pahala dari Allah. Cuma bilang, ayo nak, sudah jam 6:30, selesai kajian Ustadz, mandi, sarapan, kemudian bawalah itu perlengkapan belajarnya ke tempat yang sudah kita pilih untuk menjadi tempat kamu belajar selama menjadi santri Bait Qur'ani di rumah. Nah, tempatnya khusus tuh di situ. Ini bukunya semuanya. Bukan pulsanya dan sebagainya. Nah, di sini. Jadi, tujuan kelas online atau pesantren jarak jauh Bait Qur'ani tidak jauh-jauh dari visinya, yaitu untuk penguatan akidah, penerapan syariat saat wabah, dan pembiasaan dakwah. Penguatan akidah, penerapan syariat, dan pembiasaan dakwah ini nanti akan dikemas semuanya dalam materi-materi yang akan anak-anak pelajari, insya Allah dalam 6 bulan ke depan. Nah, kita tentunya sebagai orang tua berpikir, kalau tujuannya ini outputnya apa? Outputnya anak memiliki kekuatan akidah. Outputnya apa? Anak tahu bagaimana menerapkan syariat saat wabah. Outputnya apa? Anak bisa mempunyai kebiasaan berdakwah terkait apa? Terkait wabah, terkait syariat, terkait bagaimana akidah menghadapi wabah, dan seterusnya. Nah, nanti itulah yang menjadi ukuran. Kalau kemudian Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu kemudian bisa ketiga-tiganya ini, berarti Bapak berhasil, anak berhasil, kami dari sekolah sebagai fasilitator juga berhasil. Makanya nanti penilaian itu bukan dari guru, penilaian itu dari orang tua masing-masing yang akan dipandu dari
sekolah. Apa yang akan dinilai itu dipandu dari kami, tapi yang menilai adalah orang tua. Jadi jangan tanya, kok anak saya nggak bisa-bisa nih sholat tahajudnya gimana ya, udah 3 bulan, 4 bulan. Nah, saya akan tanya kembali bagaimana pembiasaan penguatan akidah, sementara dari materi semuanya sudah. Pembimbingan di kelas online sudah. Tapi anak belum juga bisa bangun sendiri saat tahajud. Belum bisa melaksanakan sholat duha. Kadang suka lupa kalau hari Sabtu Minggu, Bu Nunung lihat banyak tuh tahajudnya iya, tapi duhanya enggak. Masih juga yang santri putra, tahajudnya enggak, duhanya juga enggak. Nah, nanti tetap semua kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok, yang ada di pesantren Bait Qur'ani, duha, tahajud, kemudian murojaah, saum, Senin Kamis, itu harus terus dilaksanakan. Karena memang posisinya sebagai santri. Kok anak saya nggak tahu-tahu tentang syariat saat wabah? Buktinya dia, saya bilang, jangan keluar, masih aja ngajak keluar, ngajak yuk bosen ke mall, atau kemana, ke tempat saudara. Nah, itu berarti anaknya belum paham tentang bagaimana penerapan syariat saat wabah. Karena ini semua nanti materinya akan diberikan. Pembiasaan dakwah, nanti anak akan diberikan tugas untuk berdakwah. Bapak Ibu tinggal dampingi saja, kondisikan saja. Tugasmu apa nak hari ini? Hari ini dapat tugas kuantum. Minggu ini hari Sabtu. Nah, siapkanlah materinya. Apa Pak kira-kira? Apa Bu kira-kira? Dengerin aja, mau salah, mau benar, dengerin aja. Yang penting dia ngomong, kondisikan, direkam. Nah, pada saatnya tinggal di-share. Nih kuantum jadwalnya si A. Nah, ini adalah model pembelajarannya. Di Bait Qur'ani beda dengan sekolah yang lain. Kita akan ada 2 pendekatan pembelajaran ketika jarak jauh ini. Yang pertama yaitu pendekatan home learning. Yang kedua adalah pendekatan homeschooling. Apa pendekatan home learning? Yaitu model pembelajaran yang dilakukan oleh ibu atau bapak dan anak di sekitar aktivitas keluarga di rumah. Tentunya syarat dengan akidah, syariah, dan dakwah. Contohnya, apa Bu? Aktivitas di rumah, banyak kan? Cuci, sapu, masak, asuh adik, lipat pakaian, jemur pakaian, ngepel, gosok kamar mandi. Apalagi? Membersihkan taman. Kalau yang di kampung bisa ke kebun depan rumah. Ya kan? Kemudian bagaimana mengkaitkan akidah, syariah, dan dakwah? Kamu membantu orang tua, sini nak. Hari ini kan saatnya jam membantu orang tua, birrul walidain. Memasak, berarti kamu harus membantu orang tua sebagai bentuk bakti kamu kepada orang tua. Nah, itu adalah akidah. Bagaimana kalau kamu membantu orang tua, kamu mendapatkan pahala, dan seterusnya. Syariatnya gimana? Yang benar, nyapu itu ada caranya. Disapunya tuh digeser pelan-pelan, dari ujung ke ujung, kolong-kolong dibersihkan supaya bersih, gitu kan. Dakwahnya gimana? Bisa dilihat nih, direkam atau ditulis. Dalam satu minggu ini aku telah melakukan sebuah aktivitas yang sangat luar biasa yang belum pernah aku lakukan selama ini. Aku bekerja sama dengan ibuku dan semua keluarga di rumah. Aku membantu ayahku, aku membantu ibuku. Dan sangat spesial, aku ternyata baru tahu caranya menyapu halaman, atau aku baru tahu caranya memasang spray di kasur. Nah, itu kan sebuah pembiasaan dakwah yang dia tulis. Kemudian yang kedua pendekatannya adalah homeschooling. Nah, ini yang akan diberikan di jam-jam tatap muka melalui aplikasi secara daring, baik via WA Group maupun lewat Zoom atau lewat Google Meet, adalah pendampingan pembelajaran dari guru-guru di sekolah. Nah, ini ya, kita akan usahakan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Kita jalan bareng-bareng. Ibu yang optimal, kita juga optimal. Kalau mau bicara efektif, nggak akan efektif, Bu. Karena kayak tadi saya baru ngomong, kemudian
ternyata saya ngomong terus karena laptop saya masih nyala, ternyata jaringan internet saya down karena listriknya mati. Nah, ini dia. Apa yang harus dipersiapkan? Sama kalau wabah ini tidak ada, tentunya saya dan Bapak Ibu juga hari inilah ada hari yang sangat mengharu biru. Melepas anak ke pesantren ya, yang rumahnya di luar Ciputat atau bahkan di luar Jakarta, di luar Jawa, udah datang tuh naik pesawat, naik kendaraan pribadi atau naik kereta gitu kan. Sudah berkumpul jam segini di pondok, sudah data, bawa kopernya, sambutan dan sebagainya, masuk ke kamar masing-masing. Bahagia sekali tentunya, dan kita juga sangat bahagia bertatap muka langsung dengan ibu bapak, berjabat tangan dengan ibu, dan seterusnya. Tapi ternyata Allah belum kasih dan kita bersabar. Kalau kemudian tadi Ustadz Habibnya bilang bahwa santrinya mau taruh di mana dengan jumlah yang ini, artinya bisa dengan kondisi yang ada saat ini, cuma tentunya tidak leluasa memang. Nah, karena itu Ustadz pengennya ideal, paling tidak jarak 0,5 meter lah, atau 1 meter itu tercukupi antar satu santri dengan yang lain, sehingga memang pembangunan masjidnya agak digeber, supaya nanti kita berharap betul, atau kata Bu Nurul kemarin kan, 2021 awal bisa bertahap lah kita bertemu di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Quran. Persiapannya tentunya harus punya HP ya Bapak Ibu ya, minimal HP, kalau ada laptop ya alhamdulillah. Kemudian ruangan khusus. Nah ini Bu, ruangan khusus. Saya kemarin juga surprise juga lihat ke teman saya tuh, dia bikinkan anaknya meja gitu ya, meja kecil, terus kursi, dia kasih di pojokan, terus dindingnya dihias sama anaknya itu, katanya kan udah siap namanya BDR, belajar dari rumah, dikasih gambar-gambar, dicat warna pink karena dia anak perempuan. Oh ternyata memang butuh situasi ya, butuh situasi dan kondisi ruangan khusus itu. Kalau kemarin kata Bu Nurul, ruangannya sempit, hanya itu saja, depan, belakang, lurus saja. Depan, belakang, itu lagi. Carilah pokoknya space, pojokan, spot yang terbaik, yang dimana ketika si anak sedang duduk di situ, nggak ada yang gangguin. Bilangin adeknya, kalau kakak sudah duduk di sini, jangan ganggu dulu, nggak lama. Paling cuma 1-2 jam di situ. Ya kan? Ketika sedang tatap muka saja. Nah, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, nah ini penting ya. Alhamdulillah sih udah banyak yang menggunakan Zoom, tapi mudah-mudahan nanti bisa dicoba untuk download Google Meet. Karena kalau Google Meet itu lebih friendly, sama sih, cuma dia waktunya lebih agak lama, sehingga si guru dan anak juga tidak terburu-buru untuk mengikuti kelas. Kemudian jadwalnya nanti ditempel, yang Bu Nunung sudah kirimkan, di situ dilihat. Tadi ya, ada meja kecil, mau dia bentuknya lesehan atau pakai kursi. Makanya kalau tidak dikondisikan begitu, kasusnya kayak yang kemarin. Begitu sedang belajar, sedang ikut kajian, dia bosan kemana-mana. Kalau di situ kan dia ada bukunya tuh. Bukunya taruh situ, tumpuk di situ, atau kalau takut dimainin sama adiknya karena nggak punya kamar khusus, taruh di tas, goodie bag itu ya, tas, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi, nanti ketika pembelajaran bawa ke situ. Nah ini HP adalah hak guna pakai, walaupun saya lihat untuk yang anak MA itu punya HP masing-masing ya. Tapi sesungguhnya anak Bait Qurani seperti yang saat wawancara itu tidak diperkenankan memiliki HP pribadi. HP-nya punya orang tua dan hak guna pakai. Dipakai pada saat kapan? Saat belajar. Jadi Bapak Ibu geraknya nih mulai Senin besok tahajud itu udah mandi Bu. Jangan habis sholat
bobok lagi. Enggak. Udah mandi, sholat tahajud, witir, baca zikir, murojaah, sholat subuh, ikut kajian pagi, karena nanti kan Ustadz bilang mau ada pembelajaran nausoroh juga, belajar sama Ustadz sampai jam 7. Habis itu selesai, tutup dulu, matikan dulu laptopnya, handphonenya ambil, sarapan, kan udah mandi, sarapan, pakai bajunya sesuai yang nanti saya sampaikan, seragamnya apa, kerudungnya apa. Dan jam 8 antarkan lagi Bu di situ, kondisikan. Ingat, Bapak Ibu santai aja, tugasnya cuma mengkondisikan, mendampingi. Nggak usah ngajari, karena kita tahu Bapak Ibu nggak bisa IPA, nggak bisa fisika, nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa hadis, nggak bisa apa gitu, nahu sorof. Kita tahu. Nah, dampingin aja situ tugasnya. Kondisikan. Mau kemana? Mau ke belakang, Bu. Tadi kan udah ke belakang. Jadi sebelum duduk di pojokan nyaman itu, coba mau pipis-pipis dulu. Mau buang hajat dulu. Karena sebentar lagi pembelajaran kamu. Nggak boleh kalau semua pembelajaran Ibu nggak izinkan kamu pergi dari tempat dudukmu. Cuma 60 menit. Nggak nyampe bahkan. Duduk aja situ. Nanti kalau mau ke kamar mandi, lama dia kamar mandi, buang dulu airnya dikit-dikit, buka celananya. Cepetan, kata ibunya. Belum, Bu. Celananya jatuh, Bu. Ganti lagi. Nah, suasananya sehingga tidak kondusif. Jadi Bapak Ibu siap nih, siap jadi kepala sekolah di rumah, jadi wali kelas di rumah, jadi guru di rumah. Nah, itu emang tugasnya. Makanya saya sampaikan kemarin ada wali santri yang menyatakan nggak sanggup pegang anaknya di rumah, saya agak gimana ya, kan yang punya anak Bapak Ibu, kok nanyanya ke Bu Nunung, apalagi saya belum pernah lihat anaknya gitu kan. Saya bilang, kita kan orang tuanya, makanya kenapa kemudian wabah ini ada, saya tuh masih apa ya, sebagai seorang perempuan, apalagi saya wanita karir Bapak Ibu yang nggak pernah di rumah, dan selama wabah ini 4 bulan full saya nggak keluar. Awalnya stres, tapi kemudian saya mencoba berpikir hikmah apa sih sebetulnya. Oh ternyata hikmahnya saya bisa mengerjakan semua pekerjaan sebagai seorang istri. Tuh. Masak, nyuci, nyapu, ngepel itu saya dulu nggak pernah saya kerjain. Saya nyuci nggak pernah. Semua itu bapaknya udah siap semua. Jangan aja kampus, gitu kan. Sekarang semua ada. Bahkan kadang saya lagi ngisi begini, bapaknya pulang, saya belum siapin makannya. Saya harus izin dulu sama pimpinan ketika rapat. Saya tutup dulu video, saya siapkan. Itu butuh adaptasi. Dan mungkin kenapa sampai seperti ini, bahkan ketika menjelang tahun ajaran baru, ketika semuanya harusnya bergembira menyambut tahun ajaran baru, wabah bukannya turun, tapi malah memuncak. Pasti ada sesuatu di situ. Allah pengen kita para ibu balik ke rumah. Ini anakmu. Didik, dampingi. Kamulah yang tahu, karena itu asetmu. Kalau kata kemarin itu Ustadz Abdul Somad, kita nih perempuan, masak, kena minyak sedikit aja, nyari mana itu bioplasenton, kasih. Pakai apa biar nggak ngebekas, apalagi ada di muka. Sibuk banget. Kulit yang nanti cuma dimakan cacing tanah, yang akan rusak. Kita rawat gitu ya, tapi anak kita, aset kita yang sangat luar biasa. Kemarin kata Ustadz Adi Hidayat, ada satu amalannya, jika amalan ini bisa betul-betul kita laksanakan, maka akan membawa keluarga kita sekeluarga masuk ke surganya Allah. Apa salah satunya? Yaitu menjadi penghafal Quran. Tapi ternyata penghafal Quran itu dibagi 3 lagi, kata Ustadz Adi Hidayat. Yang menghafal saja, berarti itu manfaatnya baru buat dirinya. Banyak orang yang hafal Quran, kata Ustadz Adi Hidayat, hafal Quran, murojaah sendiri, mojok-mojok di pinggiran masjid, di mana. Tapi ketika diminta jadi imam, maaf, saya belum bisa, padahal sudah hafal Quran. Yang kedua, hafal. Betul hafal. Tapi
belum bisa mengamalkan. Kalau tadi kan dia hafal buat yang kedua, mohon maaf, dia membaca Quran dengan baik, bertilawah dengan baik, maka manfaatnya adalah buat dirinya, buat orang lain ya mungkin merasa adem, ada rasa ruhiyah, koneksi kepada Allah ketika kita mendengarkan tilawah yang merdu, yang syahdu gitu kan. Itu tapi untuk terbatas saja orang yang memang suka dengan tilawah-tilawah Quran, suka dengarkan model-model tilawah atau mencoba untuk mentilawahkannya. Nah, yang ketiga katanya adalah yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Makanya katanya di sana dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang penghafal Quran nanti kelak akan dipakaikan jubah kebesaran, mahkota dan gelang-gelang di akhirat di depan seluruh warga langit dan bumi. Kalau kita cuma jadi IPK tertinggi di sebuah universitas yang menyaksikan siapa? Anggota Senat dan para wisudawan serta orang tua. Tapi kalau anak kita menghafal Quran atau kita menghafal Quran, disaksikan oleh seluruh warga langit dan bumi, dipakaikan jubah kebesaran dan mahkota kebesaran, gelang-gelang yang sangat indah oleh Allah. Kemudian apa? Dipanggilkan kedua orang tuanya, digandeng orang tuanya untuk dibawa ke surganya Allah. Belum lagi seluruh keluarga besarnya. Makanya kata Ustadz Hari Hidayat, saya karena dengarkan beliau ya, kalau kita nggak bisa ngapal Quran, minimal jadikan anak-anak kita satu aja yang bisa ngapal Quran. Kemudian kalau anak kita nggak bisa, cucu. Tapi kalau bisa yang level 3 tadi, menghafal dan mengamalkan. Dan menghafal dan mengamalkan itu nggak harus 30 juz, tapi ketika dia dapat satu nih, misalkan surah Al-Kausar, dia sudah hafal, kita udah hafal. Inna a'tayna al-kausar, fasolli bi rabbika wanhar. Maka sholatlah, dan kita sholat, kita mengamalkan dari hafalan kita. Wanhar, dan berkurbanlah, kita mengamalkan. Nah, itulah yang namanya hafiz, seorang penghafal Quran yang hafal dan juga mengamalkan. Nah, oleh karena itu kembali ke sini, persiapan kelas online. Jadi dari jam 3 itu sudah ibu bangunkan atau dia sudah bangun sendiri, suruh mandi, ikut tahajud, mudah-mudahan bisa bareng-bareng, kemudian sholat, banyak istighfar di sana, ikut kelas pagi dengan ustadz, sarapan, kemudian langsung anterin ke pojokan. Udah ya, udah pipis, udah apa, enggak lagi. Situ aja dulu, kelas tahfiz pagi cuma 1 jam. Habis itu setoran, selesai tahfiz, Italaki dan Jarimatika, terus setoran. Setoran langsung sholat duha. Apa jadwalmu? Udah setor belum? Belum, Bu. Bagi ngantri urutan ke-5. Oke. Selesai urutan ke-5, setor, sholat duha, kata moderator atau kata wali kelasnya. Saat ini Ananda melaksanakan sholat duha 6 rakaat. Bacaannya ini. Nah, tungguin dia sholat duha. Atau bareng, jadi imam dia sholat duha. Selesai sholat duha, langsung masuk kelas lagi karena mapel, pelajaran lain lagi. Apa pelajarannya? Tahsin, Bu. Ya, tahsin. Silabusnya kemarin kan udah dibagi sama Bu Nunung. Coba apa dibuka pelajarannya? Oh, ini. Ada link videonya. Yuk kita lihat dulu. Udah dipanggil kan absen kelas hari ini. Pelajaran tahsin dengan Ustazah Kurnia. Absen tuh langsung. Cepet. Udah absen. Nah, mungkin pembiasaan ini ya 2 minggu lah buat Bapak Ibu belajar sama-sama 2 minggu. Selesai pembelajaran, zuhur, tutup semua, HP kembalikan kepada orang tua, istirahat, istiqomah, ya kan? Sholat duhur, jangan lupa qobliyah ba'diyah, kemudian makan, terus kemudian apa tuh ada tugas. Biasanya guru akan memberikan jam penyetorannya maksimal jam berapa. Nah, laksanakan tugasnya. Apa tugas Bunda? Ini. Udah Ibu tunggu aja deh. Gitu. Kalau nggak tahu, Bu, lupa tadi penjelasannya nggak dicatat, coba dilihat di silabusnya ada linknya nggak, link YouTube-nya. Kalau nggak ada ya kita lihat di resume gurunya ngasih resume nggak. Kalau nggak ada lagi, coba nanti dilihat silabusnya. Insya Allah sudah ada resume, ada silabus, ada video. Bisa dilihat kembali. Baik, kita lanjutkan ya.
Ini manajemen kelasnya, jadi nanti kelas akan dipandu oleh moderator, sama persis kayak kelas matrikulasi, ada absen, kemudian santri berpakaian rapi, menutup aurat, siap dengan alat tulis, buku, kitab, Al-Quran, botol minum kalau sedang tidak saum. Kalau makanan gimana? Nggak boleh lah makanan. Belum jamnya untuk makanan. Kan udah habis sarapan. Kemudian menampilkan wajah di Zoom jika guru meminta. Kondisi HP dalam keadaan mute apabila menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Wajib menginformasikan nih Bu nih, penting banget nih, menginformasikan jika berhalangan hadir atau ada kendala dengan fasilitas HP-nya atau laptopnya. Supaya nanti ketahuan kok ini nggak masuk kemana. Sama kayak kita sekolah itu kan kalau nggak masuk kita kirim surat ya. Atau ada pemberitahuan ke wali santri, wali kelas. 1 bulan tidak mengikuti kelas online, maka akan ditanya kembali komitmennya menjadi santri Bait Qur'ani. Nah, ini catatannya, mohon Bapak Ibu bisa menyediakan Al-Quran terjemah perkata. Oke, nanti untuk pembelajaran itu sudah. Nah, untuk pembiasaan dakwahnya nanti kuantum oleh santri. Jadi nanti setiap anak akan mendapatkan tugas berceramah, Pak. Nggak usah lama-lama, 5-7 menit. Bapak Ibu ya. Itu direkam aja, boleh suara, boleh video. Nanti setiap Sabtu Ahad, ba'da subuh itu di-share-nya di grup. Jadwalnya sudah saya buat siapa Sabtu ini, minggu ini, Sabtu depan, minggu depan, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Siapkan saja anaknya, materi apa yang mau disampaikan. Atau nunggu dulu materi dari para guru, nanti baru dapat ide, ya silahkan. Kemudian membuat vlog minimal 1 bulan 1 kali dengan konten dakwah. Nah ini. Share di status dan share ke wali kelas dan keluarga. Karena anak-anak ini kan butuh pengakuan, butuh eksistensi. Kita arahkan yang terbaik. Makanya kita buat sini, buatlah kalian vlog nanti anak-anak gitu kan. Tugas vlog nih bulan ini, ayo cepetan cari spot terbaik, apa temanya. Kemudian dianjurkan mengajarkan tahfiz di keluarga, di rumah, atau orang tuanya dalam grup WA keluarga dan secara berkala mengajarkan tahfiz, terjemah hadis, dan lain-lain. Ini bisa dilakukan pada saat hari Sabtu Ahad ya. Mungkin di siang hari memang keluarga besar gitu kan, ada ponakan kecil-kecil. Nah, kumpulkan langsung ajarkan tahfiz dari matikanya, atau memang mengajar Iqra. Atau baru dapat hadis tentang lockdown. Kemudian disampaikan ketika ada pertemuan keluarga hari Sabtu Ahad, semua ada di rumah, nggak bekerja. Nah, kultumlah di sana tentang hadis yang sudah dipelajari. Ternyata Bapak Ibu ada hadis nih tentang lockdown dalam Islam. Hadisnya berbunyi begini. Terus nanti direkam tuh. Nah, difotokan. Ini pembiasaan dakwah. Nah ini tadi ya, evaluasi untuk belajar santri akan dilakukan oleh orang tua. Pondok akan membantu dengan pertanyaan berupa kuesioner dalam bentuk Google Form. Nah ini alur komunikasi. Jadi karena kita ini di era 4.0 menjadi pelaku, mau nggak mau sekarang kita jadi pelaku era 4.0, bukan jadi penonton lagi, bukan jadi pengguna. Sehingga kita juga butuh tata cara, aturan-aturan dalam bermuamalah. Karena itu, di sini kami membuat sebuah alur komunikasi wali santri untuk keperluan administrasi hanya bisa menghubungi wali kelas atau guru di hari kerja. Senin sampai Jumat di jam 7.30 sampai jam 16. Karena bagaimanapun, ibu-ibu guru atau ustadz-ustazah juga punya aktivitas yang lain. Nih, kayak saya malah bingung nih mau ngebaginya. Karena kadang dari jam 7.30 sampai jam 16 juga ada aja kegiatan dari kampus, ada kegiatan dengan yayasan. Nah,
nanti kalau Bu Nunung slow respon, makanya di sini ada pertama hubungi dulu wali kelas. Jadi guru dulu, nanti kalau guru nggak bisa ngejawab, guru akan berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, wali kelas nggak bisa menjawab lagi, baru hubungi kepala sekolah nggak bisa, baru nanti guru akan turun. Nah, semua hal yang berkaitan dengan sekolah dikomunikasikan melalui wali kelas. Jika diperlukan, maka wali kelas akan meneruskan kepada kepala sekolah. Nah, biasanya ini yang kaitannya dengan KBM. Kalau kegiatannya dengan administrasi keuangan, langsung kepada bendahara. Nah, wali santri wajib mengikuti kajian rutin 2 mingguan. Insya Allah nanti Bapak Ibu, tadi ya Bu, saya sampaikan di awal bahwa kesuksesan sebuah misi sekolah itu atau visi sekolah itu bukan hanya terletak pada siswanya, tapi juga kepada peningkatan pada orang tuanya. Oleh karena itu sangat penting adanya parenting. Kalau di sekolah-sekolah umum namanya parenting, kalau di kita namanya madrasah walidain atau sekolah orang tua. Dan di sini nanti selain ada MAWA atau madrasah walidain, karena kalau MAWA itu rencananya karena semua unit sekarang dari TK sampai MA itu online, nanti akan gabungan sehingga materinya akan umum gitu ya. Nanti kalau di kajian mingguan ini kita akan coba materi-materi yang umum itu kita pretelin sehingga nanti apa yang diinginkan oleh ibu bapak kita bimbing anaknya, kita juga sama-sama berjalan di rel yang sama sehingga tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Nah ini insya Allah ya nanti kalau tidak ada perubahan karena biasanya saya harus mengkomunikasikan dengan yayasan terkait dengan jadwal yang kedua ini. Kalau misalkan jadwal gabungan ini di antara minggu Sabtu atau minggu pertama, berarti nanti kajian mingguannya geser. Nah, makanya Ibu udah punya jadwal. Nanti kalau jadwal, misalkan saya sudah tetapkan Sabtu, setiap Sabtu minggu. Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu keempat, berarti Ibu kalau ada pertemuan dengan grup WA yang lain, di jam 9, sampaikan, saya udah punya jadwal, saya sekarang punya sekolah, sekarang bukan anak saya juga jadi santri, jadi anak santri di Bait Qur'ani. Nah ini yang terakhir adalah komitmen, karena ini semua kemudian tanpa komitmen maka akan tidak bisa tercapai. Oleh karena itu, nanti pondok akan memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti kelas online. Ditandatangani oleh orang tua dan juga santri di atas materai dan difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Karena ini jarak jauh sehingga nanti yang sudah aslinya ditempel aja sebagai pengingat bahwa kita sudah bersepakat. Nanti kalau anaknya mulai down, nah kita sudah bersepakat di sini. Begitu juga kalau orang tuanya yang down, anaknya ngingetin, Bu, Ibu kan udah janji tuh pendampingi saya. Baik, cukup ya Bapak Ibu penjelasan kelas online. Nanti lanjut ke jadwal langsung atau ada pertanyaan dulu ya Bu Eha? Boleh Ibu, ada pertanyaan. Kita kasih kesempatan ya Ibu untuk bertanya. Baik. Iya, kepada Bapak dan Ibu di rumah, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Kami beri kesempatan pertanyaan langsung melalui mikrofon. Ya, silakan Bapak Ibu raise hand boleh biar kita bisa tahu. Ya, tadi ada pertanyaan di melalui sambil kita menunggu wali santri yang lain untuk bertanya, kita bacakan dulu ya Ibu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mustika atas nama wali santri Muhammad Faiz. Afwan Bu, untuk penggunaan HP milik orang tua, bagaimana jika orang tuanya bekerja dan tidak ada siapa-siapa di rumah? Apakah ada solusi lain? Terima kasih. Ya, Ibu. Baik. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya ikuti saja semua
semua kan silabus sudah dikirim, kemudian apa namanya ada link video, kemudian nanti kan di grup ada tugas, nah nanti bisa diikuti itu dan kemudian tinggal ikuti aja pembelajarannya gitu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Balik lagi kita berikan kesempatan untuk orang tua yang lain untuk bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu. Akan kami bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, apakah ada? Ya, kami tunggu. Silakan Bapak Ibu agar nanti tidak ada yang bingung mungkin saat pembelajaran dimulai nanti. Pada kesempatan ini Boleh kami... saya tambahkan ya, Bu PH? Iya, Ibu. Silakan Ibu. Boleh. Kalau nanti ternyata kondisinya memang ibunya kerjanya itu full dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, berarti kan anak selama 6 bulan dia tidak bisa melakukan tatap muka. Ya kan? Nah, artinya bagaimana kemudian ibu bisa kemudian terpaksa memberikan alat komunikasi itu, tapi dengan kontrol dari orang tua yang ketat. Karena kami dari sekolah tentunya tidak bisa mengkontrol apa yang dilakukan oleh anak bapak ibu ketika tidak ada pembelajaran. Ya, baik Ibu. Ya, apakah sudah cukup Ibu atau masih mau ditambahkan? Sudah sih. Mudah-mudahan sih sudah dipahami ya. Ya, amin ya Bu. Terima kasih Bu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Ini dari Ibu Emi, dari wali santri dari Ulin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk buku pembelajarannya kapan bisa diambil dan mohon di-share jadwal kegiatan belajar mengajarnya Bu. Syukron. Ya, waalaikumsalam. Insya Allah nanti jadwalnya akan saya share setelah sesi pertanyaan. Kemudian untuk bukunya, untuk sementara saya akan kirimkan buku-buku yang memang sudah ada dalam bentuk PDF. Jadi tidak diambil ke pondok. Ya. Iya, semoga bisa dipahami ya untuk Ibu wali santri dari Ulin. Semoga cukup jelas. Jadi nanti bukunya akan kami share dalam bentuk PDF. Ya, semoga bisa dipergunakan dengan baik. Oke, ada lagi silahkan untuk wali santri yang lain. Pada Bapak Ibu, kami persilahkan boleh melalui chatting atau mau secara langsung juga boleh, nanti akan kami bantu. Ini ada satu lagi, sebentar. Ya. Dari Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, untuk kelas pembelajaran MTS dan MA, apakah berbeda jadwalnya? Soalnya kalau anak saya 2, perlu ruang Zoom yang berbeda. Ya, itu gimana Ibu? Saya langsung masuk ke sesi selanjutnya ya, saya share berarti ini. Karena ini menyangkut jawabannya di sesi selanjutnya. Boleh Ibu, iya. Ya, jadi Bu Ibu, gimana ya? Ini ya. Gini aja, dan ntar malah nggak kebuka. Nah, ini adalah jadwal kegiatannya dari jam 3 sampai jam 4, 1 jam tuh Bu, mandi dan tahajud. Kalau anak susah dibangunkan, itu kira-kira normal apa nggak normal? Kalau anak, ya Bu, normal apa nggak normal, ibunya lagi. Kalau mandi pagi, dingin, males, normal apa nggak normal? Dibuka Bu, mikrofonnya. Normal. Kalau sholat tahajud sambil terkantuk-kantuk, normal apa nggak normal? Normal, Bu.
Normal. Normal, Bu. Normal karena masih ngantuk. Kamu ya sholat dari tadi kok berdiri mulu, sujud gak bangun-bangun gitu ya. Atau mandi udah setengah jam, ya Allah belum makan, belum tahajud, masih di dalam kamar mandi. Pas dibuka, belum dibuka juga bajunya, malah jongkok dia di situ. Ya memang itulah kondisi sesungguhnya. Beda kalau sama orang dewasa, namanya anak-anak, Bu, pembelajaran, makanya namanya jadi santri. Kalau udah nggak santri nih kayak kita nih harusnya udah normal, mandi langsung mandi gitu kan. Bangun langsung bangun, ingat rumahnya, usap muka, bisa baca 10 ayat surah Ali Imran ya kalau nggak salah. Terus duduk ke kamar mandi, minum dulu mungkin, mandi gitu kan. Nah, kalau anak-anak kan enggak. Oleh karena itu tadi harus sabar, Bu, sabar, dampingin, sabar. Sabar ya nak ya, ternyata sabar, mandinya dingin, sabar ya nak ya. Tahajudnya harus dibuka matanya, bacaannya bolehlah dikencangkan buat belajar. Terus sholat subuh. Nah, kalau memang memungkinkan, zonanya zona hijau, kemudian protokol kesehatannya itu ketat di masjidnya, silahkan bapaknya bawa anaknya yang laki-laki atau yang ikhwan ke masjid. Tapi karena saya dengar walaupun kadang kita sudah rapi pakai masker, ternyata ada orang lain yang masuk nggak pakai masker, kemudian udah berjarak 1 meter, dia nyelip di tengah-tengah. Karena banyak juga orang seperti itu, sehingga itu mengkhawatirkan. Nah, kalau enggak berarti subuh berjamaah di rumah dengan yang ada di rumah. Terus siap-siap tahfiz pagi, Qur'annya mana? Udah siap pintu situ. Berarti malam tuh udah siap, mau tidur tuh udah siap. Di meja pojokan tadi Qur'annya udah siap, semua udah siap. Jam 7 sampai jam 8 sarapan, birrul walidain kalau memungkinkan. Kemudian persiapan pembelajaran. Ini sama kayak Ibu nganterin anak-anak ke sekolah. Selama ini kan nganter ya, Bu, ya, ke sekolah ya. Nah, itu jam segitu itu. Pagi juga Ibu masak, biasa kan bikin sarapan buat anak-anak atau buat suaminya yang mau ke kantor. Anak yang mau sekolah, dibekelin tuh di situ. Sarapan juga sama, nggak ada perubahan. Kemudian tahfiz pagi, langsung tahfiz, selesai jam 9, kemudian setoran, terus sholat duha. Baru ada pembelajaran homeschoolingnya di jam 10.30 sampai jam 11.30. Nah, kemudian duhur, jangan lupa setiap sholat wajib itu memang harus dibiasakan untuk qobliyah dan ba'diyah. Doa dan zikir, doa untuk wabah itu dibaca terus. Kemudian asar tuh tidur siang boleh, buat jadwalnya tidur siang. Kalau dia nggak tidur masih utak-utik tidur, kan nggak bisa bangun. Sore ikut pembelajaran Ustadz tuh jam 3:30 lah, atau jam 3 udah siap-siap mandi tuh. Biasanya anak kan kalau suruh mandi piter aja, udah bawa anduk ke depan, ke belakang, anduk di leher, taruh lagi, ngambil minum. Nggak jadi anduknya diambil lagi, ke depan, ke belakang. Nah, akhirnya belum mandi juga. Makanya jam 3:30 tuh paling lama tuh udah mandi, udah rapi, udah pakai gamis, pakai kopiah, sholat asar, terus ikut tahfiz sore. Baru maghrib kan selesai tahfiz Ustadz biasanya paling pol itu 5:30. Kalau misalkan Senin Kamis berarti Ibu udah siapkan tuh buka puasanya. Buka puasa, terus maghrib, isya, baru laporan kegiatan di situ. Masuk tuh. Nah. Kemudian ini jadwalnya. Bentar. Ini mas santri yang lama ya. Nah, ini santri baru. Jadi ada 2 kelas, Bu. MA maupun MTS digabung karena memang materinya dibuat kurikulumnya secara umum. Ada kelas Ikhwan dan kelas Akhwat di sini. Jadi pembelajarannya tahsin, hadis, baina yadai,
ada sains, kemudian ada matematika dan bahasa Inggris. Oke. Nanti ditempel ya Bu, ya ntar saya kirim. Jadi tadi anaknya yang 2 tadi, satunya apa? Ikhwan semua apa akhwat semua? Yang tanya tadi Bu Eha siapa ya? Iya, Ikhwan Bu semua. Eva. Ikhwan semua. Ikhwan semua Oh, katanya Bu. ikhwan semua, alhamdulillah bisa 1 HP ya berarti ya Bu ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Saya yang bingung itu ada tuh, tapi kayaknya hadir nggak hari ini ya? Ada 3 dia. Santri barunya Ikhwan Ahwat, santri lamanya yang harus online, Ikhwan. Jawabnya barengan. Tahu dah gimana. Caranya gini ya Ibu-Ibu, ini kan mau lama, 6 bulan. Kalau misalkan anak-anak berangkat ke pondok kan, bagi yang luar Jawa tuh beli tiket. Kemudian untuk perjalanan kalau dia bawa kendaraan ya ada uang operasional ya kan. Kalau yang di dalam Jakarta gimana Bu? Ya paling nggak kan beli tas, beli koper, mungkin nggak punya koper, beli sepatu. Nah uang-uang itu kan sementara ini belum dipakai. Nggak ada Bu uangnya. Coba saya bilang kalau sekarang kita offline nggak ada uangnya juga bisa ada kan? Tetap bisa berangkat kan? Nggak ada yang kemudian izin nggak bisa berangkat, belum bisa beli tiket, nggak ada. Atau izin nggak bisa berangkat karena nggak punya koper, nggak ada. Atau apalah gitu. Nah, harus kita berupaya untuk sedikit berpikir terkait dengan manajemen keuangan. Jadi, kalau nggak ada fasilitas, kayak tadi yang saya sebutkan, anaknya kelas 7, Ikhwan Akhwat, satu lagi di kelas lama online. Berarti dia sebetulnya butuh 3 HP, 3 fasilitas. Satunya HP, mungkin 1 laptop, 1 HP atau gimana. Nah, dengan waktu yang panjang ini, gimana lah caranya? Kemudian itu bisa terpenuhi. Karena kasihan juga kalau anak-anak tidak bisa bertatap muka dengan teman-temannya, bertatap muka dengan gurunya. Karena ruhiyahnya di situ. Karena kita ini nggak bisa berpegangan tangan, nggak bisa lihat, nggak bisa noel, nggak bisa saling menyapa secara langsung gitu kan. Nah. Kemudian bagaimana dengan pulsa dan kuota? Saya kan sudah 6 tahun di Pondok Bait Qur'ani. Walaupun Bapak Ibu SPP-nya agak macet, tapi saya lihat uang jajan tuh nggak macet. Setiap mawar tuh pastilah minimal dia tuh kasih, karena uang jajan kan dikasihnya ke Bu Anis. Jadi saya tahu catatan-catatan uang jajan anak-anak. Nah, uang jajan itulah yang kemudian dialokasikan untuk membeli kuota atau pulsa. Kita harus bangun mental seperti kata Bu Nurul kemarin ya, mental pejuang. Mental yang kalau dikatakan maju, siap maju. Insya Allah istiqomah Ustazah, siap. Insya Allah mendukung Ustazah. Diupayakan Ustazah. Akan pikirkan jalannya Ustazah. Sama-sama kita. Nah, itulah yang harus. Kalau kadang kan saya gini sama orang tua, Bu, saya nggak ada, bla bla bla. Saya minta keringanan aja. Saya kadang berpikir gini, kalau kita seperti itu tuh kayak nggak yakin sama Allah gitu ya. Karena rezeki itu sudah ada, tinggal kita mau jemputnya apa enggak. Beda deh rezeki sama apa namanya, sama gaji ya. Kalau rezeki itu kan anak solehah, warga samawa itu rezeki dari Allah. Anak mau menghafal Quran itu rezeki dari Allah. Nah kalau penghasilan itu kan harus dijemput, dicari. Makanya kemarin ada beberapa yang menanyakan terkait pembayaran, ya sudah dijelaskan sama Bu Nurul. Nanti kalau dihitung rinci, saya udah pernah mencoba menghitung rinciannya, tapi saya lupa taruh di Excel mana karena saya ganti laptop. Itu setiap kali tatap muka, kan kita tatap mukanya sama Ustadz Habib 2 kali, sama guru-guru 2 kali, pada saat tahfiz sama mapel. Berarti kan 4 kali tuh tatap muka. Itu dengan SPP full 1.650.000 dibagi
berapa? 20, karena kita kan sampai 30 hari, karena kita pembinaannya kan full 30 hari. Tatap mukanya ada 4. Itu kalau nggak salah antara 15.000 sampai antara 11.000 sampai 15.000 per tatap muka. Kalau nilai segitu, Bu, kalau kita beli apa ya? Di bakso gitu ya, atau somai gitu, udah langsung makan habis. Makanya dulu bapak saya itu kepala sekolah di Muhammadiyah di Lampung sana bertahun-tahun. Waktu saya kecil ada orang tua yang datang ke rumah marah-marah, katanya anaknya udah minum susu, makanan bergizi kok nggak ranking 1 katanya. Saya waktu itu masih kecil belum sekolah, cuman saya lihat aja tuh tetangga saya datang marah-marah, terus bapak saya jelaskan. Kemudian nanyalah dia masalah kondisi pembayarannya. Terus bapak saya bilang gini, itu kalau itu masuk pembayaran saya udah SD kelas 5, kelas 6. Kata bapak saya gini, Bu, kalau baju tuh seksi, cakep nggak? Cakep. Gitu. Transparan gitu kan. Kalau transparan, cakep nggak? Kata bapak saya gitu, transparan. Iya, cakep. Tapi kalau telanjang gimana? Ya, jijik lah Pak, katanya. Jadi itu setelah saya ke sini tuh saya diamanahin kepala sekolah tuh saya jadi merenung, oh maksud bapak saya tuh ini rupanya. Jadi kalau keuangan itu transparan, akuntabel itu bagus. Transparan kita gunakan buat A, B, C, D, E gitu kan. Tapi kalau dibuka biak jadi telanjang itu malu. Pasti malu karena pasti tidak cukup uang itu memenuhi semua yang kita inginkan. Bahkan kalaupun kita offline, SPP yang dibayarkan full, satu anak itu sebetulnya hanya bisa mengcover anak itu sendiri, bahkan mungkin kurang. Itu yang saya coba sampaikan ya dari saya pernah dengar bapak saya bicara tentang itu tuh, oh maksudnya itu ini. Jadi sekali lagi yang terkendala dengan fasilitas mohon bisa mulai ini kan masih bulan Juli, nanti gimana caranya di bulan September itu sudah bisa terpenuhi fasilitasnya. Oh, baru bisa. Kemudian ini ya, ini tata tertibnya. Sama seperti yang tadi, cuma ketika kelas gabungan ya, nanti kan ada kelas MOS tuh hari Senin sampai Jumat, mulai Senin besok kita akan MOS, karena kita gabungan, Ikhwan Akhwat, jadi anak-anaknya yang Akhwat mohon menggunakan masker atau cadar, karena akan bercampur di sana. Karena kalau kita pakai Zoom ini kan, kita nggak bisa pilih posisi ya, ibu-ibu ya, kadang-kadang saya di sebelah bapak-bapak, atau sebelah kanan kiri saya bapak-bapak, jadi anak-anak tuh beda dengan kita, gitu. Rasanya itu beda. Gitu. Ada yang nggak mau, dia nggak mau aku masuk Zoom itu dibuka, aku jadi sebelahku ada perempuan katanya. Kalau yang sudah paham dengan tata cara pergaulan. Nah untuk seragam, nah ini kita pakai aja gamis hitam putih yang ada di rumah dan pakai peci. Jadi Senin gamis hitam, Selasa gamis hitam, Rabu gamis putih, Kamis gamis putih, Jumat gamis hitam. Dan saya mohon maaf, belum bisa saya kirimkan seragamnya. Karena apa? Karena memang belum dibeli. Belum dibeli. Yang kedua, bagaimanapun kan anak Bapak Ibu butuh gamis ya nanti kalau sudah masuk, dan gamis hitam nggak cukup cuma satu, kadang banyak event yang menggunakan gamis hitam, jadi nanti bisa sebagai ganti-ganti, sediakan saja gamis hitam, juga gamis putih ini sering digunakan di acara-acara di pondok. Begitu juga yang akhwat, jadi yang akhwat gamisnya itu kan nggak kelihatan, jadi upayakan kerudungnya besar, dan kita pakai kerudung yang sudah ada, biru, putih, coklat, hitam, itu kan biasanya punya ya di rumah. Seragam. Nah ini jadwal kuantumnya. Jadwal kuantumnya bulan Agustus, September, dan seterusnya. Ini Bu Nunung udah buat Sabtu Ahad. Nah, bisa kebuka semua.
Iya, begitu Ibu Bapak semua jadwal kegiatan kita nanti insya Allah selama 6 bulan ke depan gitu. Ya, silakan Bu Eha kalau ada pertanyaan lagi. Iya, baik Ibu. Ibu, ini jadwal bisa nanti kita share-kan ya Ibu ya di grup ya Ya, Bu ya, nanti jadi bisa dilihat lagi. Ya. jadwal akan saya share. Kemudian tadi juga ada yang sudah japri ke saya karena tidak bisa join, sehingga nanti karena ini sudah direkam, nanti hasil pertemuan ini juga akan kita share. Iya, oke, baik tidak Ibu. bisa Terima hadir ya. kasih. Nanti Iya. akan di-share mungkin untuk silabus kalian ya Bu Eha ya. Iya, boleh Ibu. Buku-buku yang sudah ada PDF karena sebagian masih belum saya temukan PDF-nya itu seperti apakah pakai buku khusus karena kan kalau matematika dan bahasa Inggris itu bentuknya dia global ya untuk semua kelas, jadi mungkin nggak ada buku khusus. Kalau yang Baina itu memang ada buku khusus dan juga buku Nawahdinya sudah ada. Iya Ibu. Baik Ibu. Apakah lanjut ke pertanyaan Ibu? Atau... Ya boleh. Oke, iya. Mungkin 2 ini atau 3. ada pertanyaan dari Ibu Bapak Edi ya, walinya Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak Ikhwan MA bagaimana? Ya, ini pertanyaannya kurang lengkap, jadi kami belum paham ini maksudnya bagaimana Pak. Bisa di chat kembali ya untuk lengkapnya. Lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi Wali Haris Akbar. Mohon dijelaskan lagi tentang sumber belajar. Kalau modul yang dibuat guru bisa kita akses berupa PDF. Tapi kalau buku jika ada, bagaimana kita mendapatkannya? Apakah bisa diambil ke pondok atau dikirim ke alamat santri? Ini juga bisa meringankan orang tua. Ya, gitu. Iya, tadi sudah dijelaskan ya, Bu PH. Iya, cuma tadi ya katanya menyiapkan Al-Quran terjemah per kata tuh. Oh iya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya Ibu Dewi terkait sumber belajar. Kita akan share melalui bisa dalam bentuk PDF dan lain-lain. Dan juga catatan yang penting adalah mohon disediakan juga jangan lupa Al-Quran terjemah per kata ya Bapak Ibu untuk memudahkan santri kita atau anak Bapak Ibu untuk menghafal, terutama menghafal arti ayatnya juga gitu. Oke, ada lagi tambahan dari Bu Nunung mungkin? Sudah cukup sepertinya, cuma itu aja. Mulai Senin besok kita masih MOS, jadi untuk jadwal yang ini bisa digunakannya setelah tanggal 17, berarti tanggal 20 baru kita mulai jadwalnya. Iya. Jadi insya Allah besok itu seluruh wali santri hadir, ada penyambutan dari Ustadz Habib dan juga Bu Nurul, langsung nanti ada materi MOS dari Ustazah Nurul. Jadi MOS-nya itu kita akan gabung dengan seluruh santri yang online. Materinya tentang akidah, tentang sholat, tentang tata cara sholat, tata cara pergaulan dalam Islam, dan ada motivasi insya Allah kalau memang waktunya memungkinkan dari santri kita yang ada di Mesir. Ya, baik Ibu, terima kasih. Itu saya bisa langsung ke sesi selanjutnya Ibu atau masih ada yang perlu disampaikan? Sudah Bu Eha, mungkin pertanyaan kalau masih ada 1 atau 2. Iya, boleh. Ya, kami persilahkan kembali untuk pertanyaannya Bapak Ibu di rumah. Mungkin tadi dari Bapak Edi ada yang mau ditanyakan tadi pertanyaannya kurang lengkap, bisa dilengkapi. Atau wali santri yang lain, kami persilahkan jika ada pertanyaan kembali, kami berikan waktunya. Ya. Atau mau... Ini dari Ibu Mustika. Untuk MOS mulai jam berapa, Ibu? Ya. MOS-nya insya Allah mulai jam 8, karena besok ada pembukaan dari Ustadz Habib dan seterusnya. Mungkin waktunya agak panjang sedikit lah, jam 8 sampai jam 9. Dan nanti masuk ke inti, yaitu penyampaian materi akidah. Ya.
Ya, insya Allah untuk MOS ini akan dimulai startnya dari jam 8, sama seperti hari ini. Jadi semoga kita benar-benar tepat waktu ya Bapak Ibu, jadi tidak saling menunggu, agar nanti tidak ada kuota yang terbuang percuma. Gitu. Oke. Ya, ada lagi dipersilahkan untuk pertanyaan. Ada yang masih bingung, Bapak Ibu kami persilahkan untuk bertanya kembali. Iya. Ada? Jika memang tidak ada, Cukup. Bu Eha nggak kedengeran suaranya. Afwan Ibu, suara saya terdengar nggak Ibu? Barusan sih nggak kedengeran. Oh iya, iya Bu, ya, Afwan Bapak Ibu, ya, ya. Terima kasih banyak untuk Bu Nunung atas pemaparannya yang begitu panjang, ya hampir 2 jam, yang begitu banyak ilmu dan juga semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua, terutama wali santri di rumah, tentang teknik pembelajaran jarak jauh yang insya Allah akan kita laksanakan startnya di pekan depan gitu. Jadi dan juga jazakillahu khair untuk Bu Nunung atas semua ilmunya. Semoga dapat menjadi amal jariyah untuk Ibu dan juga untuk kita semua bisa dapat mengamalkannya. Baik, sebelum ke sesi penutup, saya akan menyimpulkan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Bu Nunung, afwan Ibu. Ya, oke, lanjut saja. Poin yang pertama adalah dalam menuntut ilmu diperlukan berbagai persiapan, seperti persiapan moral dan juga material. Ya, kemudian harus ada sinergi antara orang tua dan juga anak dalam mencapai visi dan misi, terutama visi dan misi menuju akhirat. Kemudian, tujuan kelas online masih mengacu pada visi dan misi yang telah Bait Qur'ani catat atau yang telah Bait Qur'ani miliki itu sendiri. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah untuk wali santri mempersiapkan kelas online yang dibutuhkan seperti pengadaan handphone, kemudian tempat yang kondusif untuk anak-anak sebagai dukungan yang penuh agar pembelajaran jarak jauh secara online ini bisa terlaksana dengan sempurna. Kemudian manajemen kelas online hampir sama dengan manajemen kelas offline. Apa nih, Bu? Ya, manajemen kelas offline. Jadi contohnya anak harus datang tepat waktu seperti halnya anak-anak datang di kelas. Jadi kalau misalnya anak itu terlambat, pasti guru akan mempertanyakan kenapa terlambat. Atau anak itu tidak hadir 3 hari berturut-turut, pasti guru akan mempertanyakan kenapa anak itu tidak hadir. Jadi perlu catatan khusus bahwa kelas online ini dilakukan sama halnya dengan kelas offline. Jadi disiplin dan lain-lain itu sama. Kemudian pembiasaan dakwah minimal telah dilakukan oleh santri kepada anggota keluarga lain di rumah. Kemudian alur komunikasi dari wali santri, yaitu wali santri, kemudian kepada wali kelas, baru kepada kepala sekolah. Kemudian poin yang terakhir adalah terdapat kajian khusus untuk orang tua yang dimana jadwalnya akan menyusul. Ya, itu saja yang poin-poin yang kita dapatkan. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan kita akhiri dengan
membaca alhamdulillah untuk menutup pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Nunung atas materinya, dan juga kami dari Bait Qur'ani berterima kasih banyak kepada wali santri semua yang telah hadir di acara hari ini. Semoga sehat selalu, dan saya pribadi memohon maaf atas kesalahan pada hari ini, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bengkulu. Iya. Ya, sudah Bapak Ibu. Ya. Bisa langsung live. Silahkan, boleh live ya. Bapak Ibu, Ya. nanti dikirimkan di grup semua yang sudah disampaikan. Ya. Ya, silakan ya Bapak Ibu live. Terima kasih Ibu.